Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di channel GR21MV ya guys. Nah, ini adalah vlog perdana gua di YouTube ini ya guys. Kita mau ngabuburit keliling di sekitar Cikarang ya guys. Sekarang kita ada di wilayah Jarakosta guys. Karena ini vlog perdana gua, jadi gua bingung nggak tahu apa yang mau gua bahas gitu loh. Mending nanti gua mau sedikit cerita tentang kisah gua gitu, unek-unek gua lah intinya. Sekarang kita bakal lewat ini aja lah. Kayaknya lewat lurus macet deh, mending kita lewat jalan pintas. Sebelumnya kenalin, nama gua Gabriel sekaligus pemilik akun GR21MV ini guys. Gua mau sedikit cerita tentang kisah gua dari zaman SD sampai sekarang. Wait a minute. Bukan deng. Who are you? Dari zaman SMK sampai sekarang, yaitu ada kisah-kisah suka duka dan juga ada kisah asmara gue ya guys. Anjir, mulai pas gue sekolah baru masuk kelas 3 ya guys, di tahun 2018. Di tahun 2018 tepatnya di bulan Juli itu gue kenal dia gitu, sebut saja si Doi. Gua kenal dari aplikasi yang namanya Hago itu guys, yang biasa buat permainan, bisa main bareng apa gitu. Nah, gua kenal dia dari situ. Gua kenal sama dia, terus chatan, terus teleponan, ya deket lah, akrab. Nah, 1 bulan kemudian di bulan Agustus gua berani menjalin hubungan sama dia guys. Gua akhirnya jadian sama dia. Dan alhamdulillah ya aman-aman aja gitu loh. Kita bisa berangkat sekolah bareng, habis itu terus ya pokoknya intinya kita ngelakuin itu semua hampir bareng-bareng aja lah gitu loh. Dia pulang sekolah gua anterin pulang gitu. Sampai pernah kejadian tuh guys, pas gua mau jemput dia, gue itu kecelakaan gitu kan. Gue kan berangkat ya dari rumah gitu. Nah sekitar jam 6:30 lah ada, gue kecelakaan itu di Pantura guys. Nih ada jalan yang begini, gue kehilangan konsentrasi lah ya, nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba setir itu kayak gini guys, setir itu terus akhirnya jatuh deh. Untungnya nggak ada, masih sepi lah, jalan itu masih sepi, jadi cuma gua doang yang di situ yang jatuh. Dan gua langsung berdiri sendiri dan langsung lanjutin perjalanan tanpa gua jemput lagi. Gua langsung ke sekolah itu kan. Ya lumayan lah, pas itu gua luka-luka tangan sama kaki sedikit lah, sama tangki si motor itu lecet. Pas itu gua pakai motor Bison guys. Singkat cerita, terus di tahun 2019 itu, nah kita kan jalanin ya, udah happy gitu loh. Di tahun 2019 kita lulus guys. Nah kita lulus dan dia rencana mau nyari-nyari kerja ya guys. Karena pas itu gua masih baru 17 tahun, jadi gua belum bisa ngelamar kerjaan guys. Gua cuma bisa nganter-nganter dia gitu buat ngelamar kerja di Cikarang, terus ke Bekasi. Dia pernah mau nyoba daftar buat ke Jepang tuh, LPK gitu apalah, tapi terus dia ada berubah pikiran, jadi nggak jadi. Ya pokoknya banyak lah di PT Cikarang. Ya pokoknya kita udah belajar ngerantau lah pas itu. Dan
nasib emang berkata beda ya guys. Pas tahun itu emang dia belum bisa dapat kerjaan, tapi alhamdulillahnya pas di awal tahun 2020 di bulan Februari tepatnya ya, dia itu akhirnya dapat guys. Gua ada kenalan tuh ya, teman lah pokoknya, ada lowongan di Subang gitu, dan alhamdulillah dia lolos gitu. Dan Februari tanggal 9 itu dia udah masuk mulai kerja training lah di PT Suai di Subang. Alhamdulillah dong, pas itu gue ikut seneng dia udah dapat kerjaan. Nah di sisi lain gue itu juga pas 2020 itu kan gue mau usia 18 tahun tuh, gue udah nyoba daftar di PT Astra Daihatsu Motor lewat BKK kampung gue sih. Tapi pas gua udah lolos semua psikotes, terus wawancara, terus MCU, pas gua udah lolos, tapi itu gue itu di pending guys pas mau cek dokumen itu, karena gue itu belum punya NPWP. Karena persyaratan yang wajib dibawa itu termasuk juga ada NPWP. Karena pas itu gua belum 18 tahun, pas kurang 1 hari lah pokoknya dari pas cek dokumen. Pas cek dokumen itu di 15 Februari. Nah gua itu udah ada NPWP atau baru 18 tahun tuh di tanggal 16 Februari. Jadi dipending dong pas itu. Kebetulannya juga pas abis itu corona makin marak-maraknya guys, dan nggak ada proses seleksi sama sekali lagi abis itu. Gua kan pasrah ya, ya udahlah, mungkin belum rezekinya di tahun ini kan. Habis itu ya udah tuh nggak ada kejelasan tuh. Setiap gua nanya ke BKK, tapi nggak ada konfirmasi lah, cuma bilang bahwa masih dipending mas, dan itu jawaban yang gua terima selama ini. Udah habis itu nggak ada kejelasan. Lanjut ke cerita si doi. Ya doi udah kerja tuh, udah senang, udah bisa nyenengin orang tuanya lah, intinya udah bisa ngasih sedikit-sedikit lah, bantu adanya sekolah. Gue juga ikut seneng dong pas itu, karena ya nggak sia-sia lah perjuangan dia gitu. Pas di tahun 2021 awal, nah gue ada sedikit masalah tuh sama si doi, ada cekcok masalah, dan kebetulannya pas itu gue juga lagi tes di Astra Daihatsu juga, tapi di via BKK SMK 3 Kuningan. Gue pas itu di Kuningan guys. Proses semua proses seleksi itu pokoknya pas psikotes itu HP gue jatuh guys, dan rusak, nggak bisa dipakai sama sekali. Dan gue itu lost kontak tuh, awal gue lost kontak sama si doi, udah lost kontak tuh ya, dan gue nggak bisa ngabarin sama sekali dong via apapun, karena HP gue cuma satu pas itu. Nah selang 1 bulan ya, gue kan belum ada duit tuh pas itu, jadi gue belum bisa benerin HP. Terus juga sibuk lah pokoknya, lagi jalanin proses ya guys. Pokoknya di 1 bulan full Januari itu gue tes psikotes, wawancara, terus MCU juga di situ semua guys. Jadi gue itu setiap tes itu bolak-balik guys, dari Indramayu ke Kuningan, Indramayu ke Kuningan. Nah pas gue udah ada rezeki buat benerin HP, dan gue yang paling gak nyangka ya, padahal cuma cekcok sepele ya, nggak ada kata putus, nggak ada apa. Pas gue lihat awal status ceritanya, ya dia ada ini sama laki-laki lain guys. Pokoknya pas itu posting cowok atau apalah, pokoknya gue tahu dia itu udah ada cowok yang lain. Terus gue nanya dong gimana, dan di situ juga dicetan ya ribut lah gini. Nah gue kan nggak mau pusing ya, gue langsung datengin tuh kosannya.
gua mau nanyain, mau klarifikasi lah intinya apa gitu maksudnya kayak gitu. Ya dia ya tahu sendiri lah cewek kayak apa kalau misalnya di debat ya. Gua aslinya sih males debat-debat kayak gitu, tapi ya gimana lagi gitu loh. Dia yang bikin ulah, itu gua lebih milih buat mempertahanin hubungan lah guys. Gua nggak mau kan hubungan yang selama ini apa yang dibangun selama ini hancur gitu aja gitu loh. Jadi ya habis itu kan udah ya gua lebih milih ngalah gitu, dan udah tuh kita balikan tanpa ada masalah lagi lah ya. Udah ya pas itu udah kita baikan, dan gua itu berangkat guys, berangkat cek dokumen lah pas tanggal 9 Februari itu. Gua langsung ke Cempaka Putih itu, langsung di Wisma Atlet. Gua langsung cek dokumen di situ, dan besoknya itu langsung training. Pokoknya pas mulai kerja itu tanggal 22 Februari lah. Dan sejak itu kita pas gua sibuk kerja dan dia juga kan sibuk kerja ya guys. Di situ kita sama-sama sibuk, dan ya kita ngertiin lah satu sama lain. Terus udah nggak ada masalah tuh, kita adem-adem aja gitu. Kalau misalnya gua libur nggak lembur, gua main ke kosannya, gua ajak jalan. Nah, datang saatnya pas di tanggal tanggal berapa ya? Ntar dulu, belum hijau. Pokoknya di bulan September itu, tanggal 17 atau 18 September, gua itu ada rencana mau jual motor di Cikampek ya guys. Pas itu gua lagi masuk malam, dan gua balik setengah 6. Gua pas udah di kosan makan dulu, terus mandi lah. Gua gas itu dari Jakarta jam 6 lah. Gua itu sempet bingung juga guys. Gua itu ada keraguan lah. Nah, gue ini mau lewat Kalimalang apa lewat Bekasi kota. Nah, gue tuh kepikiran terus. Nah, dan akhirnya gue memutusin buat lewat Bekasi kota ya guys. Nah, pas di Bekasi kota udah tuh lancar-lancar aja, aman aja. Gue melek kayak biasanya, nggak ngantuk. Nah, pas sampai di lampu merah Kompas kayak yang di video di ini, gue itu kan di situ lampu merah ya. Nah, gue itu ya kalem lah, gue pakai intercom pas itu, gue musikan, pokoknya ya fokus lah. Nah, pas abis lewat lampu merah itu, tak kenapa gue itu udah kehilangan konsentrasi lah guys, ngantuk gitu loh. Akhirnya pas di depan Medland, gue udah nggak sadar tuh. Pas itu gue nggak sadar, tiba-tiba brak gitu, gue udah jatuh, udah tiduran lah di aspal gitu. Sama posisi kaki kiri gue itu nabrak guritan mobil TNI yang buat pijakannya tuh, buat kayak gitu tuh. Sama motor gua yang bagian kanan itu nabrak stop lamp sebelah kanan. Pas itu kan gua kan udah ya terkapar lah gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gua langsung ditolongin sama orang tuh. Terus ada juga orang yang sempatnya mau ngambil action cam gua guys. Soalnya action cam gue itu pas itu patah dari ininya, patah dari bracketnya, jadi jatuh. Terus gue langsung dipinggirin tuh. Gue sempet dibangunin sama orang-orang yang bantuin gue, dan gue ngerasain kaki gue itu nggak bisa nginjek tanah gitu loh. Pokoknya linu banget pas gue nginjek itu. Anjir lah, kok sakit banget gini, gue pikir tuh. Nah, pas itu darah gue nggak berhenti guys. Gue pas itu masih pakai celana panjang.
Habis itu gue langsung ngubungin teman gue yang ada di Cibitung buat minta dikondisiin gitu loh. Nah pas teman gue nyampe ada setengah jaman lah, teman gue nyampe, gue langsung dibawa tuh sama si TNI nya juga ke rumah sakit, yaitu di yang rumah sakit di Tambun, Karya Medika 2 kalau nggak salah. Gue langsung ditanganin tuh, gue langsung masuk IGD, suntik anti nyeri, sama habis itu gue langsung di ronsen. Nah pas di ronsen itu hasilnya kaki gue patah, ada nih ronsenannya di atas, dan dokter langsung nyaranin gue dioperasi. Pas itu juga dipasang pen. Nah pas itu gue langsung ngubungin orang rumah dong, ngubungin keluarga. Kata mau gue udah dibawa pulang aja katanya. Nah, dan gue nurut. Gue pas itu sekitar 3-4 jaman nunggu teman gue jemput dari rumah, bawa mobil crossback buat ngangkut gue sama sekalian ngangkut motornya guys. Habis teman gue nyampe itu udah langsung gue pamitan sama teman gue, soalnya ada 2 yang datang, yang dari Cibitung 1, yang dari Cikarang 1. Udah tuh pamitan dan gue langsung dibawa pulang. Sampai di rumah itu sekitar jam 7 guys, jam Isya lah. Isya itu gue udah nyampe di rumah dan gue udah kayak artis anjir. Pas di rumah banyak orang-orang yang datang ke rumah. Pas gue nyampe, otomatis gue kaget dong, apalagi ngelihat bapak gue yang pas itu nangis lihat gue sedih. Pas itu gue cuma digip doang ya, digip pakai kayu tuh dari rumah sakit Karya Medika itu. Dan gue cuma dikasih surat dokter 3 hari guys dari rumah sakit, karena nggak ada penanganan ya guys, cuma ini doang. Karena gue pas itu butuh surat dokter buat cuti kerjaan gue, jadi gue besoknya itu gue ke rumah sakit ke rumah sakit yang ada di Indramayu, tepatnya di rumah sakit Mitra Plumbon ya guys, yang ada di Widasari. Gue langsung dibawa ke situ dan awalnya juga sama, dokternya nyaranin suruh dioperasi. Nah dokter nyuruh dioperasi tapi tetap mama gue nggak mau gitu kalau dioperasi, dan akhirnya gue itu digip doang, digip pakai semen lah. Bapak kalem pak, hari Senin kan ada dokternya tuh, gue langsung dioperasi pas itu. Udah dipasang gip dan malamnya itu langsung pulang, bisa langsung pulang gitu. Udah dipasang gip dan udah dapat surat dokter sekitar 1 bulan kalau nggak salah syutingnya guys. Nah gue langsung dibawa pulang tuh, udah di rumah. Dan entah kenapa gue ngerasa pas itu gue selalu mikirin bapak gue terus guys. Berapa hari tuh ya pas gue di rumah pokoknya, karena bapak gue sama ibu gue kan cerai ya, udah nggak serumah gitu loh. Jadi dia tidurnya nggak di rumah, di desa tetangga lah, di temennya ada. Pokoknya pas hari Sabtu itu 2 hari atau 3 hari ya, pas gue habis di operasi di gip, pagi-pagi ada temen gua ke rumah ngasih tahu, bapak lu pingsan di tempat makan, lagi nyari sarapan katanya. Lah kok bisa, kata gua kan nggak bisa apa-apa. Nah pas itu mama gua langsung ke sono dong, mama gua langsung nyamperin lah ke tempatnya, nyamperin, dan terus mama gua langsung balik lagi sama mata yang berkaca-kaca lah, terus bilang bapak gue udah nggak ada. Nah, sontak gue kaget dong pas itu, gue langsung nangis, gue langsung lemes, terus gue nggak bisa apa-apa lah, pokoknya emang lagi nggak bisa apa-apa juga sih ya, lagi soalnya kakinya kan masih digip gitu loh. Gue nggak tahu lah, nggak bisa mikir apa-apa pas itu. Gue sedih anjir. Yang paling sedih laginya ya, gue nggak bisa nganterin dia
gua nggak bisa lihat dia untuk terakhir kalinya gitu loh. Karena gue itu belum bisa gerak sama sekali gitu loh guys. Gue itu belum bisa apa-apa lah intinya. Udah tuh, udah, terus dikubur hari itu juga. Ya gue nggak berhenti lah buat ngaji dari rumah gitu pas bapak gue udah meninggal gitu. Terus lagi gua nggak bisa ikut tahlil kan, karena tahlil bukan di rumah gua kan, tahlilannya di rumah saudara gua, di tempat adanya bapak gua, di ya pokoknya tetangga desa lagi lah. Udah tuh pas itu udah, dan 2 hari kemudian gua ada sama lah cekcok lagi sama si doi, urusan sepele juga, sama urusan sepele. Tapi urusan sepelenya ini mah sampai gue itu kesel lah guys, gue itu kebawa emosi lah. Entah kenapa gue itu pas itu kebawa emosi, dan gue itu ngeblok dia guys. Gue blokir tuh pas itu, gue nggak mau tahu kan apapun tentang dia gitu. Emosi gue udah sedikit turun. Pas 5 hari kemudiannya tuh ya, 5 hari udah ngeblokir, gue buka tuh bloknya, dan nggak disangka lagi pas gue baru ngeliat gitu loh, ngeliat ininya apa, ngeliat SW nya, ngeliat cerita WA nya, dia tuh udah ada posting cowok lain guys, yang lagi gaya-gayaan di kosannya guys. Ya kayak bikin bumerang gitu, kayak bikin bumerang di kosannya pagi-pagi dia upload. Ya entahlah, itu mah bodo amat. Habis itu gua ya udahlah gitu. Oh, ini jalan yang lu pilih gitu. Terus udah tuh lost kontak. Habis itu udah gua blokir semua tuh, Facebook, WA, IG, apa pokoknya gua udah nggak mau tahu lagi tentang dia. Udah seiring berjalannya waktu, pas gua habis kontrak, tepatnya di bulan Februari awal tanggal 9, gua itu ke Jakarta guys. Nah posisi kaki gue itu udah sembuh. Gua ke Jakarta, pas gua nyampe kosan, gua nggak sengaja tuh nemuin barang yang dikasih doi pas gua ulang tahun, dan gua bikin di SW gua. Terus habis itu gua kayaknya sebelumnya ngebuka blog atau gimana ya, jadi dia tahu gitu loh, dia komen. Dan ya gini lah, alhamdulillah kalau masih disimpan lah, kayak gitulah intinya. Males, iya syukur kata gua. Terus ya chatan, terus teleponan, terus video call. Habis itu ya sempat ini lagi lah, balikan sih enggak, cuma ya udah gitu, udah baik-baik aja gitu. Udah kita baik-baik aja, dan gua nggak mau mempermasalahin lagi gitu. Habis itu ya terus ya biasa kita kontak chatan. Nah gue sempet jalan, karena di situ gue udah nggak mau ini apa, udah nggak mau ribet lah urusan. Jadi ya udah nggak apa-apa, gue mending milih nggak ada yang namanya permusuhan gitu loh. Tuh kan ada polisi ini nih yang hampir tiap hari anjir ada di sini, serius. Polisi hampir tiap hari, tiap jam anjir di sini terus, always gitu. Aduh, pas udah kan ya udah kita baikan, kita jalan apa ya. Gue sebenarnya pas itu ya berharap bisa balikan juga sih ya, tapi ya belum ada ini, belum ada niatan gitu loh. Tapi ya kalau rasa sih masih ada, jujur. Pas kemarin di tanggal berapa ya, awal puasa tanggal 2 kalau nggak salah sih ya, tanggal 2 pagi itu gua ke dia guys,
main ke kosan dia. Terus ya biasa-biasa aja gitu guys, biasa aja kita makan bareng, nyeblak bareng, kita jajan pas hari itu. Dan sorenya kan gua pulang ya, karena gua ngejar waktu buat raweh. Pulangnya juga gua 5:30 dari Subang. Di situ gua pulang kan, udah itu abis pulang ya, nyampe gua langsung terawih itu. Gua nyampe itu jam 7 lah, mandi terus langsung terawih gitu tanpa buka HP ya. Terus aduh, Pak standarnya standar Pak. Terus pas gua pulang dari terawih itu, dan gua langsung ngecek HP dong. Gua padahal nggak ada firasat apa-apa ya sebelumnya ya, tapi pas gua pulang terawih itu dia ngechat kayak gini guys. Sontak gua kaget dong ya, kaget gitu. Oh jadi kayak gitu. Terus gua bales, siap kata gua, oke. Nah terus dia langsung checklist satu dong, soalnya dia kan lagi masuk malam itu. Nah pas malamnya gitu loh, pas dia istirahat, dia ngechat ke gua lagi, tolong jauhin gua katanya. Gua jawab, oke siap, silakan, kalau perlu blokir aja kata gua, ya kan. Nah habis itu gua di red tuh, dan besoknya pun diblokir. Nah ya gua bersyukur dong, udah gitu. Aslinya sih gua nggak mau, abis ini gua nggak mau ada permusuhan sama sekali, karena apa ya, ya udah, mungkin emang jalan takdirnya kayak gini ya kan, jagain jodoh orang selama 4 tahun. Tapi ya karena takdir itu rahasia Allah ya guys, nggak ada yang tahu gitu. Soal jodoh, maut, rezeki itu udah ada di tangan Allah, rahasia Allah gitu. Jadi pas itu gua udah tuh abis itu lost kontak ya kan. Facebook apa nggak tahu lah, gua udah nggak pernah lihat lagi gitu. Ya pesan gua sekarang ya, selamat berbahagia, semoga bahagia gitu loh, atas pilihan orang tua lu ya kan. Dan lu juga harus ngargain keputusan orang tua lu, karena lu pernah bilang itu pengen banget bahagiain orang tua, pengen nyenengin orang tua gitu ya kan. Jadi ya udah, terima keputusan dia, dan semoga dengan keputusan orang tua tersebut itu adalah keputusan yang paling terbaik ya kan. Dan gue juga ngucapin banyak terima kasih buat lu yang pernah nemenin gua, pernah ngisi waktu-waktu bahagia gua selama hidup ini, selama 4 tahun ke belakang terakhir. Dan udah, semoga calon lu juga calon yang terbaik gitu. Semoga lu dapat kebahagiaan lebih yang sebelumnya belum pernah didapat sama gua gitu loh. Gua harap sih ya abis ini udah jangan ada permusuhan, udah jangan ada balas dendam atau apa gitu loh. Udah hidup fair-fair aja gitu. Udah kita hidup ngikutin takdir, ngikutin jalan kita masing-masing gitu. Mungkin Allah lebih sayang sama kita gitu. Dengan cara beginilah Allah ngasih yang terbaik, dengan cara jalan takdir yang begini. Kita jalanin kehidupan kita masing-masing tanpa ada rasa dendam,
Dan ya kalau misal dibilang sih, kalau misal ditanya kalau masih ada rasa, ya gue sih jujur masih ada rasa, tapi ya gimana lagi ya kan, nasi udah menjadi bubur gitu, udah masih mending kita hidup masing-masing aja. Karena lu sendiri yang mau sebelumnya bilang kalau hidup masing-masing, hidup masing-masing. Mungkin sekarang Allah ngabulin, kita bakal jalan hidup masing-masing. Oke guys, mungkin itu ya guys, cerita singkat di kehidupan gua gitu. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata, dan untuk doi juga selamat berbahagia. Maaf kalau gua pernah banyak salah sama lu, dan gua mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf yang sebesar-besarnya sama lu. Semoga dengan jalan ini kita bakal dapat kebahagiaan kita masing-masing. Ya guys, ya mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Gua pamit dan see you the next video.